Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap. Ketika kita menyembah Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup dalam kehidupan kita. Ada amin? Mari kita berdoa, kita terima berkat daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari yang diberkati. Darah-Mu menguduskan kami. Dan bukan sebuah rutinitas Tuhan, kami datang kepadamu dan biarlah dengan hati yang penuh ucapan syukur kami menerima berkat Tuhan. Kami menerima perlindungan daripada Tuhan oleh karena kasih setiamu lebih daripada hidup. Kami buka hati untuk kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Amin. Kau yang layak Tuhan. Menerima segala pujian dan mazmur, kami bersyukur kehadiran-Mu yang kudus oleh karena kebaikan-Mu. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu itu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak kan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba syarabataka ya Rabbalaba ya Rabbalaba. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan Syanabataka ya Rabbalaba ya Rabbalaba ya Rabbalaba sikaraba ya Rabbalaba. Ya Rabba syarabataka Rabba ya Rabbalaba. Ya Rabbalaba ya Rabbalaba sandaba ya Rabbalaba se. Haleluya. Anugerah-Mu Yesus
the salvation you give to us. Oh, terima kasih Bapa. Cara bataka ya bala 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 ya bala. Kuasa darah-Mu Yesus, Kau telah tebus dosa kami Tuhan. Kudus, 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 kudus. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan, sungguh besar, haleluya. Kau selamatkan hidupku Yesus, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Kami mau terima kekuatan daripada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah Engkau Yesus. Syara bataka. Ya, sikar. Ya Rabba sikara bataka ya bataka. Syara bataka ya sikara. Ya Rabba syara bataka la 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 syara bataka. Syara bataka ya Rabba bataka. Uriya Rabba la ba ya Rabba la ba ya Rabba shikara ba ya Rabba la ba la ba la ba. Ya Rabba syara ba ya Rabba la ba la ba ya Rabba shikara bataka. Oh Jesus, Jesus, kekudusan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Syara bataka rabala bayara bala 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 bala. Haleluya Yesus. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Syara bala bayara bala. Amin Jesus. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu. Syara bala 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 bala. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mengangkat tinggi Tuhan. Ya, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Bapa, kami bawa kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami terima lawatan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu sungguh luar biasa Bapa. Kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Makasih Yesus. Bapa, kami menerima pengampunan. Pengampunan. Terima kasih. Syara basyara batakar. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Pengampunan-Mu utuh dalam kehidupan kami. Salvation you give to us, Lord. Kau sungguh baik dan teramat baik. Kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, oh. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Sebab tangan Tuhan yang selalu menopang. Sebab tangan Tuhan yang selalu menolong. Engkau ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan, kami buka hati untuk kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah anak domba Allah yang kudus itu yang menyelamatkan kehidupan kita. Kalau Yesus tidak mati, maka kita sampai hari ini kita tidak beroleh keselamatan. Apalagi kita adalah kaum pemberontak ya, di luar dari Israel, di luar dari bangsa Yahudi. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan lebih daripada hidup yang telah mencangkokkan kita pada pokok anggur yang benar. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kali menyembah Tuhan rasanya hati ini sangat terharu karena luar biasa pengorbanan Tuhan. Kita mau terus belajar menghargai kasih karunia Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita mau belajar tentang pengakuan dan pengampunan dosa yang menyelamatkan. Oleh karena di dalam nama Yesus, pengakuan dan pengampunan dosa itu yang menyelamatkan karena kita mengaku kepada satu nama, satu pribadi, yaitu satu nama yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sia-sia saudara kalau kita mengikuti Tuhan, tapi kalau kita tidak ada pengakuan di dalam diri kita, tidak ada pengampunan yang turun dalam kehidupan kita, kita butuh kasih karunia Tuhan, saudaraku. Dan satu hal saudaraku, kita perlu jaga itu, sikap hati, kita perlu jaga di hadapan Tuhan. Karena betapa licik hati manusia yang seringkali kita tidak dengan sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak, mari kita hargai kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Sebelum kita belajar lebih lagi, saya mohon dukungan saudara untuk like, comment, share, and subscribe. For more videos, Gracia Hope Compassion channel biar terus menjadi berkat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti channel ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya kita boleh bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sahabat GSCC diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar tentang pengakuan dan pengampunan dosa yang menyelamatkan. Yesus Tuhan yang menyelamatkan, tetapi tanpa pengakuan dan pengampunan dosa kita tidak menerima keselamatan yang Tuhan sediakan. Saudaraku, dari Mazmur Daud kita belajar bahwa sejak dulu Tuhan menginginkan hati yang lembut dari dalam diri umat manusia untuk datang sungguh-sungguh. Itu sebabnya dari seluruh raja-raja Yahudi, raja-raja Yehuda, raja-raja Israel, Tuhan tidak memandang latar belakang, kedudukan, mau raja mau tidak. Tuhan berkenan kepada orang yang hatinya hancur remuk dan mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan membedakan antara Saul dan Daud, mana yang berkenan dan mana yang tidak. Dan orang yang dengan lemah lembut datang kepada Tuhan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dari pasal 48 hingga pasal yang ke-52. Beberapa kebenaran di sini kita akan belajar, namun kita akan fokus kepada Yesaya Mazmur 51 yang berbicara tentang pengakuan dosa dari Raja Daud. Di pasal 48 kita belajar tentang Sion sebagai kota Allah. Mazmur dari Bani Kora. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Biarlah Gunung Sion bersuka cita, biarlah anak perempuan Yehuda bersorak-sorak.
oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion, edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur 9. Saudaraku, kebahagiaan yang sia-sia dari pasal 49. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turut mengikuti dia. Saudaraku, kebahagiaan orang yang kaya, orang yang eh, ber- memiliki jabatan, tetapi kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu kebahagiaannya sia-sia. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turut mengikuti dia. Bahkan sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun dia disanjung-sanjung karena berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya dan tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saudaraku, saat ini petinggi-petinggi negeri ini sedang disorot gaya hidupnya. Pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat pemerintahan yang memiliki begitu banyak kekuasaan sedang disorot. Dan ternyata oleh karena seorang anak yang jumawa, karena bapaknya petinggi, dia petantang petenteng, kemudian ternyata terkuaklah bahwa asal kekayaan dari pejabat ini dari sesuatu yang tidak halal. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berpikir kita bisa hidup 1000 tahun lagi dengan kekayaan yang kita raih di dunia ini. Padahal sesungguhnya akhir dari kehidupan kita nggak tahu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita tidak akan mengalami berkat yang sesungguhnya. Berkat yang ada di dunia itu hanya sia-sia, saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudara yang berkati, kebahagiaan di dunia ini adalah sia-sia. Tapi orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, dia akan mengalami kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya. Pasal 50, saudara, Tuhan mencari orang-orang yang mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya orang yang sekedar selalu bicara tentang Tuhan, tetapi tidak mau sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Pasal 50 ayat 14 berkata seperti ini, persembahkanlah syukur kepada sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik, Tuhan berfirman, apa sih sebenarnya orang fasik? Yaitu mereka yang urusannya menyelidiki ketetapan Tuhan, menyebut perjanjiannya dengan mulut, tapi dia mengesampingkan teguran, mengesampingkan firman. Orang yang setiap hari mencari wajah Tuhan, tapi dia tidak mau melakukannya, hanya sekedar mencari dan tidak mau melakukannya. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yakobus, bukan jadi sekedar pendengar, tapi kita harus jadi pelaku firman. Kalau kita hanya sekedar pendengar, itulah kefasikan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkannya kepadanya. Saudara, ibadah yang sejati adalah ketika kita bukan sekedar menjadi pendengar, bukan sekedar menyelidiki ketetapan dan firman Tuhan, tapi betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan. Itu sebabnya salvation, keselamatan, itu harus selalu ada pengakuan dosa. Dan ketika ada pengakuan, di situ terjadi pengampunan dosa. Karena setiap hari, saudara, kita menyelidiki ketetapan Tuhan. Tapi setiap hari kita diuji, apakah kita betul-betul sungguh-sungguh melakukan ketetapan Tuhan, atau hanya sekedar menyelidiki ketetapan Tuhan? Enggak, saudara. Kita belajar firman Tuhan tiap hari 5 pasal, untuk supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan dan melakukannya. Pasal 51 untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Datan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Saudaraku, Daud seorang raja yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Daud seorang raja yang sangat berkenan kepada Tuhan. Dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi karena satu buah kesalahan, karena dia pada waktu zaman raja-raja harusnya berperang, dia tidak berperang. Dia duduk di suatu rumah, tinggal di suatu rumah, dan iblis mengusik dia, mata keranjang, dia melihat wanita, dan kemudian dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Saudara,
Perjalanan kita adalah perjalanan yang licin. Sewaktu-waktu ada godaan, ada goncangan, ya. Goncangan karena harta, goncangan karena ketidaksetiaan kepada Tuhan, dan karena godaan karena harta, wanita, dan tahta. Seseorang bisa mengalami ujian, pencobaan, saudara, oleh karena keinginannya sendiri. Namun apa yang terjadi, saudara? Di sini ketika Raja Daud mengalami kejatuhan, yang penting di sini adalah jangan lari dari masalah. Jangan lari dari masalah, jangan tutupi kesalahanmu, jangan kemudian menyalahkan Tuhan atau berbalik untuk menyerang Tuhan. Tetapi Daud mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Saat ini kadang orang yang melanggar hukum jauh lebih kejam daripada apa orang yang menjaga hukum tersebut. Ada kisah di mana di tayangan televisi, ya, bagaimana ibu-ibu yang nggak pakai helm, terus melawan arus, berpapasan dengan polisi. Polisi mau menilang dia, mau menangkap SIM-nya, mengambil kuncinya. Dia jauh lebih lebih emosi daripada polisi tersebut, dilawannya. Terus mereka tarik-tarikan sampai tarik-tarikan headset, itu viral ya saudara. Bagaimana ibu ini dia melawan petugas yang menghalangi dia untuk lewat. Bapak ini ada apa? Ya, saya kan mau lewat, saya kan nggak sengaja, saya cuma sebentar aja. Jadi kadang yang melanggar hukum lebih jahat dari petugas hukum. Kadang yang melanggar hukum tuh lebih kejam, lebih emosia dari petugas hukum. Seringkali ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia lebih emosi, dia lebih jahat, dia lebih marah lagi kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Karena dia menutupi kesalahannya, menutupi pelanggarannya, tidak mau mengaku dosa. Yang ada adalah dia murka, dia marah kepada Tuhan. Dia melakukan blokade terhadap hatinya, dan kemudian dia menyalahkan Tuhan. Ini nggak benar, saudara. Miliki sikap hati yang mau mengakui kesalahan. Karena dengan bersikap demikian, kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Raja Ahab dan Ratu Isabel adalah dua pribadi yang bersinergi untuk terus dia berkeras hati di hadapan Tuhan, melawan Tuhan. Apa yang terjadi akhir dari kehidupan mereka? Oleh karena darah Nabot yang tidak mau menjual kebun anggur, ya saudara, kemudian Ahab dan Isabel mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berkeras hati tidak akan selamat. Orang yang berkeras hati menutupi pelanggarannya tidak akan selamat. Orang yang tidak mau rendah hati mengakui di hadapan Tuhan, itu sikap hati yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Pasal 52, hukuman terhadap orang fasik. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah, Yahweh, akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Saudara, kefasikan tidak pernah akan selamat. Saya begitu heran orang-orang yang sudah mengecap kasih karunia Tuhan, tetapi memilih untuk berkeras hati dan tidak mau mengakui kesalahan. Itu kebodohan, saudara. Dan kita berpikir kita jauh lebih hebat daripada Tuhan untuk menutupi pelanggaran kita. Kekerasan hati, sikap tidak mau mohon ampun, sikap tidak mau mengakui, itu tidak akan mengalami salvation daripada Tuhan. Ingat saudara, bahwa Alkitab sudah mengajarkan kisah daripada raja-raja yang ada di Yehuda, raja-raja yang ada di Israel, tidak ada yang luput, saudara. Kalau mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, orang yang menyimpan dosanya, orang yang tidak mengakui pelanggarannya akan dianggap lebih bersalah daripada orang yang telah membunuh, orang yang telah melakukan tindak pidana yang kejam. Tapi ketika dia datang dengan penuh kesungguhan, dengan penuh pertobatan, dia mengalami keselamatan, saudara. Mari kita pelajari lebih lanjut lagi, saudara, tentang Mazmur 51. Mari kita baca
firman Tuhan dari Mazmur 51 tentang pengakuan dosa. Untuk memimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud melakukan dosa sebagaimana orang berbuat dosa lainnya, yaitu tidak menyadari kesalahannya sampai dia dihampiri oleh Nabi Nathan. Sebagaimana umumnya yang orang melakukan dosa tidak mau mengakui ya saudara. Sebagaimana umumnya orang melakukan dosa, kadang kalau nggak ketahuan kita tuh petantang petenteng aja seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi satu hal bahwa Nabi Nathan menghampiri Daud dan kemudian menegur dia karena tuntunan Tuhan. Jadi saudara, di dalam pengakuan dosa penting untuk kita melihat bahwa kadang Tuhan kirimkan orang-orang yang mau menegur kita. Kadang Tuhan kirimkan orang-orang yang mau peduli dengan rencana Tuhan untuk kemudian mau memberitahukan apa yang benar. Ini loh, kamu tuh berdosa di hadapan Tuhan. Kamu melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Nah, sikap hati kita itu seperti apa? Ketika ada hamba Tuhan, Tuhan utus, nabi yang Tuhan utus untuk menegur kita dan mengingatkan kesalahan kita. Keselamatan yang daripada Tuhan, ya kalau kita mau menerimanya, yang penting itu adalah sikap hati kita. Semua orang punya kecenderungan itu menutupi dosa-dosanya dan tidak mau mengaku. Tetapi ketika Tuhan beracara, Tuhan bekerja, Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus, bahkan Tuhan bisa pakai keledai pun bisa menegur kita. Alam pun bisa menegur kita. Sikap hati kita yang penting adalah kita mengakui kebesaran Tuhan, kita mengakui dosa kita, dan kita mengakui pelanggaran kita, maka pengampunan Tuhan itu akan tersedia bagi kita. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saudaraku, pengadilan Tuhan itu tidak pernah salah. Namun satu hal, Daud berkata seperti ini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam arti dia berkata, Tuhan, natural saya adalah memang jatuh dalam dosa. Ego manusia itu selalu berkata bahwa memang kita itu cenderungnya tuh jatuh dalam dosa. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Tetapi Tuhan berkenan kepada kebenaran dalam batin ketika kita sungguh-sungguh mengaku, maka kita mengalami kuasa Tuhan. Kita bisa keluar dari gravitasi kecenderungan kita berbuat dosa. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan. Amin, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah aku mendengarkan kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Saudaraku, tidak mudah. Tuhan tidak bisa ketemu dengan dosa. Tuhan tidak bisa berhadap-hadapan dengan pelanggaran, tetapi karena kasih karunia-Nya dia menyembunyikan wajahnya terhadap dosa dan mengampuni pelanggaran kita. Adalah sombong kalau kita tidak mau mengakui di hadapan Tuhan, padahal Tuhan itu tahu semua apa yang kita lakukan itu Tuhan tahu. Dan adalah sombong kalau kita menutupi dosa-dosa kita, padahal Tuhan tuh lihat apa yang kita perbuat. Ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang paling ditakuti orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, bukan sekedar Tuhan tuh marah, Tuhan murka, Tuhan akan menghukum kita, tetapi kalau kita kehilangan konektivitas dengan Tuhan, Tuhan memberikan rohnya yang kudus di dalam kehidupan kita.
Dengan Roh yang Kudus yang ada di dalam diri kita, kita tuh bisa hubungan dengan Tuhan. Dan ini ngeri saudara. Orang-orang yang sudah menerima dan mengecap kebaikan daripada Tuhan, kalau dia kehilangan konektivitas roh dari Tuhan dan gak bisa berhubungan lagi dengan Tuhan, itu hal yang paling menyedihkan. Saudara, kalau kita sudah menerima Roh Kudus daripada Tuhan, terus kita melakukan dosa, kita tuh yang sudah menerima anugerah seperti air kehidupan, tiba-tiba merasa kering kerontang, gak bisa ketemu Tuhan, itu terasa hampa saudara. Ibarat ada di padang gurun, itu gak enak sekali saudara. Saya pernah mengalami bagaimana ketika saya menjauh daripada Tuhan, ketika kita sudah mengecap kasih karunia Tuhan, itu kita tuh gak enak. Roh kita itu gak enak saudara. Makanya kata kuncinya, orang kalau mau sungguh-sungguh berhubungan dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, jangan sampai kita membiarkan dosa itu tidak kita akui, kita tidak minta ampun di hadapan Tuhan. Jadikanlah hati kita tahir dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Jangan mimpi saudara kalau engkau melakukan dosa, terus hatimu itu akan baik-baik saja. Hati nurani kita itu akan menuduh kita. Karena Tuhan menaruh chip dalam arti rohnya yang kudus dalam hati kita untuk mendeteksi keadaan hati kita. Kalau kita mohon ampun di hadapan Tuhan, maka rohnya adalah setia dan adil yang akan mengampuni dosa kita. Jangan buang aku dari hadapanmu. Saudaraku, pengakuan dosa itu harus dibarengi dengan sikap hati yang mau sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata seperti ini, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudaraku yang diberkati, ketika kita bertobat, kegirangan karena selamat yang daripada Tuhan itu terjadi. Itu saudara, kadang-kala kita di hadapan hadirat Tuhan tuh gak berhenti nangis, gak berhenti ketawa, gak berhenti itu bersuka cita. Karena kegirangan oleh karena selamat yang daripadaku. Jadi saudara, kalau bukti bahwa engkau sudah mengalami pengampunan daripada Tuhan, pasti rohmu akan bergirang. Pasti saudara, makanya kita bisa memuji menyembah Tuhan, makanya kita bisa bermazmur, makanya kita bisa praise and worship. Karena kegirangan oleh karena selamat yang daripadamu. Jadi indikasi bahwa kita mengalami keselamatan, kita mengalami kegirangan daripada Tuhan. Kita mengalami sukacita yang tak terkira karena roh yang di dalam diri kita itu tidak diambil daripada Tuhan. Amin. Kita sudah mengalami keselamatan yang sempurna karena rohnya tetap tinggal di dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak mengalami kuasa dan kegirangan daripada Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah saudara. Kita perlu mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan inilah yang terjadi. Orang-orang yang diselamatkan akan mengalami indikasinya apa saudara? Dia pasti mengalami, oke, kita balik ya ke belakang. Dia pasti ada kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Orang yang mau bertobat sungguh-sungguh dan mengalami keselamatan, indikasinya pertama, dia pasti mengalami kerendahan hati, mau mengakui dosanya. Yang kedua, ya, roh Tuhan tidak diambil daripada dia. Roh Tuhan tidak diambil daripada dia. Ada selamat yang daripada Tuhan. Yang kedua, kegirangan daripada Tuhan itu, kegirangan daripada Tuhan karena selamat yang daripada Tuhan, itu ada di dalam diri dia. Sehingga ada roh yang rela di dalam diri dia. Yang berikutnya, dia akan bersaksi. Dia akan bersaksi saudaraku. Selanjutnya saudaraku, dia akan bersaksi. Otomatis saudara, ini sikap orang yang diakui kesalahannya dan mendapat pengampunan yang beroleh selamat. Jadi dia memiliki kerendahan hati untuk mengaku, ya, Tuhan tidak mengambil roh yang ada di dalam diri dia. Lalu kegirangan oleh karena selamat yang daripada Tuhan itu ada di dalam diri dia. Dan yang berikutnya saudara, yang keempat, dia bisa bersaksi. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang yang berdosa berbalik kepadamu. Kalau indikator ini nggak ada saudara, saya bisa pastikan orang ini nggak sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Orang ini nggak sungguh-sungguh mengakui kesalahannya. Kalau dia tidak mampu bersaksi tentang dirinya yang mengalami pemulihan, berarti dia belum lepas dari dosa tersebut. Dia belum mengalami pemulihan, dia masih dikuasai oleh dosa dan dia nggak bisa menyatakan di hadapan orang-orang lain bahwa dia sudah mengalami pemulihan.
Bersaksi itu banyak cara, saudara. Bersaksi dengan menunjukkan perubahan sikap. Bersaksi dengan menceritakan apa yang Tuhan sudah buat. Bersaksi dengan membuktikan bahwa sudah terjadi revolusi di dalam diri dia. Makanya saudara, kalau orang-orang sudah kehilangan kesaksian, barangkali dia sudah kembali jatuh ke kubangan. Ini penting saudara. Kita harus menjadi martir, marturia, orang yang memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jadi bukan sekedar bersaksi, tetapi juga mengajak orang-orang yang juga jatuh mungkin dalam kesalahan yang sama, mungkin dalam kesalahan yang lain. Mengajak. Yang kelima, menginjili. Mengajak orang untuk tinggalkan dosa. Kenalilah Tuhan Allahmu, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Itu akan menjadi sebuah indikator orang-orang yang diselamatkan. Ayat yang ke-16, lepaskanlah hutang darah ya Allah, keselamatanku maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Jelas saudara, yang kelima dia pasti akan memberitakan Injil. Dia pasti nggak akan berhenti untuk mengajak orang lain, come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Orang-orang tidak akan berhenti bersaksi kalau dia mengalami pemulihan. Benar saudara, orang yang diakui kesalahannya tidak akan berhenti bersaksi untuk memuliakan Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak mengalami pemulihan, dia akan berhenti berbuat baik. Bahkan dia akan melakukan kebencian-kebencian kepada orang-orang yang menegur dia. Ini sesuatu yang salah saudara. Ada sesuatu yang salah. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban kesembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tak kau pandang hina. Saudaraku, keselamatan daripada Tuhan membutuhkan pengakuan. Di dalam pengakuan ada pengampunan dosa. Di dalam pengampunan dosa ada salvation. Dan korban yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan kesombongan, bukan keangkuhan, bukan melarikan diri, bukan nangis bombay tanpa pertobatan, tapi korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, artinya the brokenness, kerinduan untuk dijamah oleh Tuhan, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang. Ya Allah Yahweh. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar. Korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan kepada Sion, kerelaan hati Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada korban yang benar, saudara. Ada korban yang benar, ada korban yang tidak benar. Korban bakaran yang terbakar sebagian dan korban bakaran yang terbakar seluruhnya. Korban bakaran yang terbakar seluruhnya adalah korban Yesus Kristus yang utuh, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yesus sudah berdiri di hadapan kita untuk menampung segala dosa dan pelanggaran. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbamu. Terpujilah nama Tuhan. Sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salvation tidak ada di dalam nama yang lain kecuali di dalam nama Tuhan. Dan Tuhan memiliki standar. Kerendahan hati, maka kalau ada kerendahan hati di situ ada pengakuan dari diri kita. Tuhan mengutus hamba-hambanya, Nabi Nathan atau hamba-hamba Tuhan yang lain untuk menegur kita. Dan dia menguji apakah kamu cukup rendah hati untuk mengakui kesalahanmu. Pengakuan adalah hal yang penting. Di dalam pengakuan ada pengampunan. Di dalam pengampunan Tuhan tidak akan mengambil rohnya. Bahkan Tuhan akan memberikan selamat kepada kita. Dan kegirangan karena selamat yang daripada Tuhan itu akan bangkit. Dan kita bisa akan bersaksi dan memuji kebesaran Tuhan. Oleh karena korban yang terbakar sepenuhnya, korban Yesus Kristus, maka saudaraku, saudara dan saya bisa mengalami keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan. Keselamatan hanya di dalam Tuhan, tapi tanpa pengakuan tidak akan ada pengampunan. Daud mengakui bahwa tanpa pengakuan tidak akan ada pengampunan. Dan dia katakan, Tuhan, bangkitkanlah kegirangan yang padamu oleh karena selamat yang daripadamu. Bangkitlah kegirangan di dalamku oleh karena selamat yang daripadamu. Saudara pastikan ketika kita diselamatkan, kita sungguh-sungguh mengalami kegirangan. Itu adalah bukti bahwa kita menerima keselamatan sepenuhnya daripada Tuhan. Daud sudah menceritakan tentang pengakuan dosa.
Dan hari ini korban sempurna itu ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Salvation is found in no one else. There is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang diberikan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini saudara, tidak usah menghindar, tidak usah lari. Kalau memang engkau dan saya ditegur oleh hamba Tuhan, oleh firman Tuhan, buka hati, rendahkan diri, karena korban yang berkenan kepada Tuhan adalah jiwa yang hancur, hati yang remuk, tak kau pandang hina. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, biarlah pengakuan menjadi bagian kami sebagai wujud iman kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan Engkau Tuhan yang menjawab doa. Jadikan hati kami tahir ya Tuhan, dan jangan ambil roh-Mu dari dalam kehidupan kami, tetapi perbaharuilah kami dengan roh-Mu yang teguh. Bangkitkanlah kegirangan oleh karena selamat yang daripadamu. Bukti bahwa kami diselamatkan, ada kegirangan di dalam hati kami. Jangan biarkan kami bermuram durja ya Tuhan, tetapi biarlah hati kami hancur dan remuk oleh karena dosa dan pelanggaran kami akui di hadapan Tuhan, maka Engkau akan memulihkan keadaan kami. Apapun itu Tuhan, ketika kami mulai menjauh daripada Tuhan, bahkan ketika kita menjauh dari hadirat Tuhan, kami mohon ampun dari dalam hati kami yang paling dalam. Kami berdoa pagi hari ini, kami terima berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pengampunan yang sempurna dan yang utuh, memulihkan keadaan kami. Jangan ambil roh-Mu dari dalam hidup kami, tetapi bangkitkanlah kegirangan dan selamat yang daripadamu. Kami terima berkat Tuhan pada pagi hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami selamat, kami dibaharui di dalam Kristus Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi, happy weekend. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.